Dan untuk mengelaborasinya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Selamat sore, Bu Gubernur, Bu Kofifa. Ya, selamat sore Mbak Rifana. Oke, Bu Kofifa, Jatim atau Provinsi Jawa Timur adalah satu dari 5 provinsi yang menerima kepulangan pekerja migran Indonesia paling banyak saat ini. Apakah kemudian Pemprov Jatim sudah mendata memperkirakan ada berapa jumlah pekerja migran yang akan mudik, Bu Kofifa? Yang terkonfirmasi sesungguhnya dari Januari sampai dengan Mei ini ada 36.000. Tetapi puncaknya adalah H-7 dan H+7 dari Idul Fitri yang terkonfirmasi ada 14.000. Jadi kami menyiapkan karantina sejak tanggal 28 April kemarin. Terhitung kalau dari tanggal 28 April sampai dengan hari ini itu ada 4.900. Jadi di luar 14.000, H-7 sampai H+7, maka ada 4.900 inilah yang sudah dikarantina di Asrama Haji Surabaya. Oke, Bu Kofifa, selain karantina, apakah ada prosedur khusus dari Pemprov Jawa Timur terhadap para pekerja migran yang pulang ke kampung halamannya pada saat mudik Lebaran ini, Bu Kofifa? Ya, pertama bahwa dan satgasnya adalah Pak Pangdam. Jadi tim dari Kodam 5 Brawijaya dan dari Korem 084 Baskara Jaya, mereka standby bersama tim dari Polda Jatim di Airport Juanda. Sehingga diharapkan dari Kodam, Polda, dan tim dari KKP semua akan bisa memberikan pengawalan. Diharapkan tentu tidak ada PMI yang kemudian tidak mengikuti karantina. Pemprov Jawa Timur menyiapkan transportasi bus, kemudian disiapkan untuk tempat barang-barang. Inilah yang kemudian seringkali kita temukan seperti tahun lalu bahwa mereka ini bekerja ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Nah, barang yang mereka bawa itu memang harus bersama mereka. Sehingga bukan karena kurang kamar, tapi mereka lebih baik bersama barang mereka daripada mereka ke kamar berpisah dengan barang. Itu yang kami lihat di lapangan. Tahun lalu juga demikian. Nah, kalau mereka harus membawa barang-barang itu ke kamar, kan banyak di antara barang mereka cukup besar ya, jadi cukup berat juga. Katanya kejauhan kalau nanti mereka harus angkut. Maka kemudian disiasatilah dengan menggunakan hall. Hall ini memungkinkan truk pengangkut barang itu bisa langsung drop off barang-barangnya, sehingga lebih dekat sebetulnya dengan mereka ketika ingin beristirahat. Dan insya Allah semuanya full AC. Kira-kira seperti itu. Mereka datang nanti di swab di asrama haji dari Juanda, mereka ke asrama haji. Di asrama haji inilah di swab. H+2 kira-kira hasil swab keluar. Kalau negatif, mereka akan dikomunikasikan dengan Pemkab dan Pemko untuk dijemput. Tidak ada kepulangan tanpa penjemputan dari Pemkab dan Pemko dan diikuti tim dari TNI atau Polri yang akan mengawal mereka. Karena mereka harus melanjutkan karantina berikutnya. Jadi SOP-nya mereka harus dinyatakan swab 2 kali negatif baru kembali ke rumah. Kalau ketahuan positif maka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Lapangan Indrapura Surabaya. Hari ini ada 35 yang dirawat di rumah sakit dan ada 5 spesimen yang harus dilakukan sequencing. Jadi kalau CT-nya di bawah 25, maka mereka akan diambil spesimennya untuk dilakukan sequencing. 4 dilakukan di ITD UNER, 5 dilakukan di Litbangkes Jakarta. Oke, Ibu, apakah kemudian ada para pekerja migran yang menolak untuk melakukan karantina begitu? Karena kan ini terjadi di beberapa wilayah lainnya. Apakah kemudian di Provinsi Jawa Timur juga ada kejadian yang sama bahwa banyak pekerja migran yang menolak untuk dilakukan karantina oleh Pemprov? Sebetulnya ada yang enggan, jadi bukan menolak ya, ada yang enggan. Tapi karena memang sudah kita menyiapkan tim cukup komprehensif lah. Sehingga memang mereka masuk bus, kemudian barang-barangnya dipastikan aman,
masuk truk, dan mereka akan ketemu barangnya di asrama haji. Jadi sebetulnya suasananya relatif kooperatif. Tapi bahwa ada di antara mereka yang ingin cepat pulang, iya. Karena ada di antara mereka yang sampai di Juanda sudah dijemput oleh keluarganya. Jadi informasi bahwa mereka harus dikarantina ternyata belum semua sampai informasi ini. Ya. Oke, Bu Kofifa, ini kasus COVID-19 di Malaysia saat ini memang sedang melonjak, sementara kita tahu bahwa banyak pekerja migran kita yang berasal dari Malaysia. Apakah kemudian sudah didata pekerja migran mana saja yang berasal dari Malaysia dan bagaimana kemudian mereka yang kemudian terpapar ataupun positif COVID dari Malaysia ini, Bu? Ya, jadi tadi saya sampaikan kalau yang terhitung mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 Mei kemarin, itu yang terkonfirmasi positif ada 35. Dari 35 ini semua sudah dirujuk ke rumah sakit darurat lapangan. Lalu ketika hasil CT-nya di bawah 25, maka dilakukan sequencing. Ada 9 yang dilakukan sequencing. 4 dilakukan di ITD UNER, 5 dilakukan di Litbangkes. Jadi kita saat ini menunggu hasil sequencing supaya bisa mendeteksi kemungkinan yang sekarang sedang dikhawatirkan varian-varian baru yang memiliki kecepatan penyebaran misalnya. Oke, baik. Semoga para pekerja migran kita memang semuanya sehat semuanya, tidak ada kemudian yang terdeteksi ataupun menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Ibu.